Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu ada sebuah pemilik perkebunan tembakau yang letak besar di Sumedang, yaitu STA. Selama 2 tahun terakhir, Desi melakukan uji coba pemberian 2 jenis pupuk pada tanaman tembakonya demi mendapatkan tembakau dengan kualitas terbaik, yaitu pupuk jenis Suasilsure kali atau Setka dan pupuk jenis Suasilsure amonik atau Ca. Tembakau jenis ini dipanen setiap 4 bulan sekali sehingga didapat 8 data penggunaan kedua jenis pupuk tersebut terhadap hasil panen tembakau. Berikut data yang diperoleh. Nah, di sini waktu panennya kan disebutkan ada 8 kali, berarti ada panen 1 sampai panen 8. Ini hasil panennya banyaknya. Ini pupuk Setka, ini hasil panen pada saat menggunakan pupuk Setka. Ini menggunakan pupuk ZA begitu. Yang ditanyakan adalah 5 hal ini. Yang pertama adalah tentukan persamaan regresinya dan interpretasikan. Yang kedua, tentukan koefisiensi determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial dan interpretasikan. Yang ketiga, lakukan pengujian secara parsial atau individu antara variabel hasil panen dengan jumlah pupuk CK yang digunakan, juga variabel hasil panen dengan jumlah pupuk ZA yang digunakan dengan tingkat signifikan 5%. Sedangkan pertanyaan keempat yaitu lakukan pengujian simultan. Kalau tadi parsial ini simultan antara variabel jumlah pupuk ZK dan variabel jumlah pupuk ZA yang digunakan terhadap hasil panen tembakau. Dan yang terakhir, jika Anda juga memiliki perkebunan tembakau, apakah Anda harus menambahkan pupuk ZK, pupuk ZK saja atau pupuk ZA saja atau keduanya gitu. Misalkan kita punya perkebunan. Baik, kita akan masuk ke penyelesaiannya. Ini langkah-langkah dengan menggunakan software SPSS. Jadi kalian misalkan dalam penyelesaiannya menggunakan SPSS nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu langkah-langkahnya seperti ini. Buka SPSS, masukkan nama variabel pada variabel view dan masukkan data pada data view. Terus pada menu bar pilih analisis, submenu regression, lalu klik linear. Masukkan variabel Y ke dalam kolom independen dan X1 dan X2 ke dalam kotak independen. Klik statistik, regression coefficient, aktifkan estimate, aktifkan model fit, deskripsi, dan part and partial korelasi. Klik continue. Untuk klik option, pilih stepping method kriteria, entry 0,05 karena tingkat signifikan ada 5%. Aktifkan include constant in you query. Pada box implicit value pilih include cache pariwis dan klik continue lalu klik OK. Outputnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah penyelesaian dengan SPSS begitu ya. Nah, seperti ini nih akan diperoleh hasil seperti ini. Ini untuk set X1, ini X2, yaitu berarti variabel bebas dan variabel bebasnya ya, seperti ini diperoleh. Maka hal tersebut sehingga diperoleh di sini kan ada 54,154 itu adalah konstantanya. Terus ini adalah min 1,286 dan 2,998. Maka ditulis seperti ini. Nah, maka persamaan regresinya seperti ini. 54,154 dikurangi 1,286 X1 plus 2,998 X2. Interpretasinya 54,154 itu adalah konstanta tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun. Rata-rata hasil panen yang dihasilkan adalah sebanyak 54,154 kuintal. Sedangkan koefisiensi dari X1 atau variabel bebas yang pertama itu adalah min 1,28 atau B1-nya. Ini artinya setiap kenaikan penggunaan pupuk CK sebanyak 1 kilo, maka rata-rata hasil panen akan turun sebesar 1,286 kuintal dengan variabel penggunaan pupuk CA dianggap konstan. Jadi di sini dilihat ya, karena di sini adalah minus, maka terjadi penurunan. Sedangkan kalau konstanta dari koefisiensi dari X2 atau variabel X2 atau pupuk ZA itu adalah 2,998 itu adalah positif, maka terjadi kenaikan pada penggunaan pupuk CA sebanyak Rp1 pada rata-rata hasil panen akan naik sebanyak 2,998 kuintal dengan variabel penggunaan pupuk ZK dianggap konstan. Jadi ini pada saat variabel X1-nya konstan, diperoleh seperti itu.
Nah, ini juga diperoleh R square, ini berarti R-nya R besar, ini R kuadrat, ini H sub R square, atau ini standar error of the estimate ya. Ini errornya 21. Maka sehingga dari data tadi R kuadrat itu adalah koefisiensi determinannya R kuadrat itu berarti kita peroleh yaitu 0,976. Oke. 67 ya. 67, sorry. 67. Oh, ini ya. Determinannya ya diperoleh koefisien determinannya adalah 9,67. Koefisien non determinannya berarti K2 itu adalah 1 dikurangi R2 yaitu 1 dikurangi 0,967, maka diperoleh 0,033. Artinya variabel penggunaan pupuk ZK dan variabel penggunaan susu ZA mampu menjelaskan variansi dari hasil panen tembakau sebesar 96,7% dan sisanya sebesar 3,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jadi koefisien determinan itu untuk menjelaskan bahwa variabel pupuk ZK dan itu bisa menjelaskan variasi dari hasil panen tembakaunya terus. Sedangkan untuk sisanya itu untuk dijelaskan oleh faktor lain gitu. Terus standar error estimate ini adalah ini ya 21,29679 itu adalah ini standar error of estimate, standar errornya. Artinya rata-rata penyimpangan variabel hasil panen tembakau yang diprediksi dengan variabel hasil panen tembakau yang sebenarnya adalah sebanyak 21,29678 kuintal. Jadi akan terjadi suatu penyimpangan. Jadi bisa kurang lebih ya, mungkin hasil panennya bisa lebih 21 kuintal ini atau kurang dari 21,29678 kuintal ini. Selanjutnya, kalau tadi koefisien determinal, kita masuk koefisien korelasi berganda yaitu adalah R. Ini ya, berarti 0,988. 0,988 ini artinya hubungan keseluruhan antara variabel hasil panen tembakau, variabel penggunaan pupuk ZK dan variabel penggunaan pupuk ZA adalah setara dan sifatnya sangat erat yaitu sebesar 0,988. Kalau korelasi berganda, koefisien korelasi itu berarti ingin melihat hubungan atau korelasi untuk seluruh variabel baik itu variabel bebas dan terikatnya. Jadi ini adalah hubungan antara penggunaan pupuk ZK, pupuk ZA dan juga hasil panennya itu sangat erat karena hasilnya adalah 0,988. Itu artinya seperti itu. Selanjutnya kita juga akan lebih jauh lagi. Ini masih menggunakan SPSS ya, jadi agar lebih mudah nanti kalian cobakan dengan menggunakan perhitungan manualnya ya, boleh. Di sini correlationnya kita akan mencari koefisiensi korelasi parsialnya, jadi RY12, RY21-nya ya. Di sini terlihat di sini adalah X1 dan Y, berarti kan antara 0,902 ya ini ya. Ini antara X2 dan Y ya, ini berarti 0,976, sedangkan antara X1 dan X2 itu 0,965. Nah di sini berarti koefisien korelasi parsial untuk RY12 berarti kan X1 dan Y artinya adalah hubungan antara variabel penggunaan pupuk X1 itu ada pupuk ZK secara parsial terhadap variabel hasil panen tembakau yaitu antara penggunaan pupuk ZK yaitu X1 terhadap hasil panennya adalah searah dan sifatnya sangat erat. Nah, karena 0,902 sangat erat karena sifatnya senilai 0,902. Dengan menganggap variabel penggunaan pupuk ZK itu adalah ekspor konstan. Jadi tidak dianggap ya, maksudnya dianggap konstan. Sedangkan yang kedua RY21 yaitu adalah hubungan antara penggunaan pupuk ZA terhadap hasil panennya. Ini adalah 0,976. Ini berarti sangat erat dengan nilai, sifatnya juga sangat erat dengan nilai 0,976 dengan menganggap bahwa variabel penggunaan pupuk ZK-nya juga konstan. Kebalikannya seperti itu dari ini ya. Jadi pengaruh hubungan antara penggunaan pupuk ZA dengan hasil panen. Kalau ini penggunaan pupuk ZK dengan hasil panen. Sedangkan kalau 0, yang ini yang hijau itu berarti kan R12Y yaitu hubungan antara
penggunaan pupuk ZK dengan variabel penggunaan pupuk ZA secara parsial adalah searah dan sifatnya sangat erat dengan nilai sebesar 0,965. Dengan menganggap variabel basis panen tembakau itu konstanta. Jadi ini adalah hubungan antara pupuk ZA dan ZK-nya itu juga sangat erat dengan menganggap bahwa hasil panennya itu konstan, jadi tidak dipengaruhi oleh hasil panennya, seperti itu. Oke, itu ya, itu adalah jawaban untuk hal-hal yang tadi pertanyaan itu untuk mencari terkait dengan korelasinya ya, koefisiensi korelasi parsialnya. Dan juga tadi juga kita sudah mencari koefisien determinan, koefisien korelasi berganda, standar errornya juga. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah uji T statistik. Jadi kita akan mencari uji T statistiknya, uji parsial variabel hasil panen terhadap variabel penggunaan pupuk ZK. Jadi ini kan tadi kita mendapatkannya menggunakan SPSS. Ini secara uji secara langkah-langkah secara manualnya, yaitu kita akan melihat hubungan antara uji parsial antara hasil panen dengan penggunaan pupuk ZK yaitu X1, yaitu maka hipotesisnya seperti ini, yaitu di mana H0 beta 1 itu sama dengan 0. Ini berarti pupuk ZK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil panen tembakau, variabel hasil panen tembakau. Sedangkan H-nya itu beta 1 itu tidak sama dengan 0. Ini artinya variabel penggunaan pupuk ZA itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel hasil panen tembakau. Terus kita tentukan nilai T statistik dan T tabelnya. T statistiknya adalah min 2,196 menggunakan rumus. T tabelnya itu adalah 2,571 dengan kita menggunakan DF-nya. DF-nya N-nya itu kan tadi ada 8 kali panen, berarti N-nya itu 8, K-nya itu banyaknya variabel. Variabel itu variabel bebas ada 2, berarti 8 dikurangi 2 dikurangi 1 berarti 5. Dengan tingkat signifikannya 0,05. Jadi kalian cari T tabel dengan DF-nya 5 dan alfanya adalah 0,05, maka diperoleh 2,571 dan hitungnya T statiknya adalah min 2195. Kriteria ujinya tadi dikatakan bahwa kalau T statiknya lebih besar sama dengan min T tabel kurang dari sama T tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Kalau yang H0-nya ditolak itu kalau T statiknya kurang dari min T tabel. Kita lihat min 21,95 itu yang mana nih, masuk yang mana, 2,571 atau min 2,571 ya. Oke, berarti ternyata ini nilai ini cocoknya dengan yang ini, H0 tidak dapat ditolak atau H0 tidak dapat tolak atau secara tidak langsung H0-nya itu diterima. Maka karena H0-nya diterima, uji signifikannya H0 tidak dapat ditolak, H0 ditolak, uji signifikannya adalah 0,08 dan alfanya adalah 0,05. Karena 0,08 itu lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Makanya sama ya, kesimpulannya adalah H0 tidak dapat ditolak. Jadi mau pakai uji T atau mau menggunakan signifikan itu sama-sama menyimpulkan bahwa H0-nya itu tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Maka kesimpulannya pada tingkat signifikan 5%, variabel penggunaan pupuk ZK secara parsial itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil panen tembakau. Begitu. Jadi penggunaan pupuk ZK itu tidak mempengaruhi variabel dari hasil panen tembakau tersebut. Tidak ada pengaruh yang signifikan begitu. Itu yang pertama, pengaruh dari variabel bebas yang pertama yaitu penggunaan pupuk ZK. Yang kedua, kita akan melihat uji parsial variabel hasil panen terhadap variabel penggunaan pupuk ZA. Ini juga sama ya, kita tentukan hipotesisnya dulu. Berarti kan H0-nya beta 2 sama dengan 0, berarti variabel penggunaan pupuk ZA secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel hasil panen tembakau. Kalau alfanya beta 2 tidak sama dengan 0, berarti penggunaan variabel pupuk ZA, variabel penggunaan pupuk ZA itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel hasil panen tembakau. Lah, kita hitung T statistiknya. Ternyata di poro T statistiknya adalah min 2,195. Terus T tabelnya juga sama ya, 2,571 seperti yang tadi, yaitu karena DF-nya 5, alfanya 0,05. Secara uji ya sama, berarti secara uji ternyata min 21 tadi kan min 2195 ya, ini min 2195. Oke.
sorry, ini ada kesalahan, sorry. Ternyata tes statistiknya untuk yang ZA itu bukan min 2,195, ini ada kesalahan, yaitu 5,839, makanya 5,839 itu lebih besar daripada 2,571, makanya H0-nya itu ditolak atau H-nya diterima. Terus tingkat signifikannya juga 0,002, maka itu adalah kurang dari 0,008 itu kurang dari 0,08. 0,008 itu kurang dari 0,05 ya, sorry, mana sini? Ini, maka H0 juga ditolak. Maka kesimpulannya pada tingkat signifikan 5%, variabel penggunaan pupuk CA secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas panen tembakau. Jadi kalau ZK itu tadi tidak berpengaruh terhadap hasil panen, kalau pupuk ZA itu berpengaruh secara signifikan terhadap hasil panen. Diperolehnya dari mana? Yaitu dari perhitungan tadi ya. Oke. Jadi untuk tes statiknya tolong kalian cobakan mengerjakan secara manual ya. Jadi ini tadi ada sedikit kesalahan di sini, tes statistiknya ini kan tes statik ZK harusnya 5,839 begitu. Nah, seharusnya itu kan tadi kita ingin melihat pengaruh variabel penggunaan pupuk ZA atau ZK terhadap variabel hasil panen menggunakan uji T ya. Selanjutnya kita ingin melihat pengaruh variabel bebas tersebut, penggunaan pupuk ZA ZK itu pengaruhnya bersamaan terhadap variabel hasil panennya. Maka kita menggunakan uji F statistik. Maka di sini terlihat bahwa seperti ini ya hasilnya ya, nilai F-nya adalah 102,394, TF-nya 257, karena ini adalah N dikurangi 1, ini N dikurangi K kurangi 1, 5 begitu. Signifikannya 0,000. Oke. Kita menggunakan ini juga dulu ya, hipotesis dulu, dimana untuk hipotesis uji F itu H0-nya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Itu berarti variabel penggunaan pupuk ZK dan variabel penggunaan pupuk CA secara bersama-sama itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil panen tembakau. Berbeda pada HA-nya, itu beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Ini berarti variabel penggunaan pupuk ZK dan variabel penggunaan pupuk CA itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil panen tembakau. Kita cari F statiknya dan F tabelnya. Untuk F statiknya itu sesuai dengan ini adalah 102 ya, betul nggak? Kita bedakan di sini 102,397. F tabelnya kita menggunakan tingkat signifikan 0,05. F1 F2 nya seperti ini. F1 adalah K dikurangi 1 yaitu 2 dikurangi 1 1. F2 nya adalah N dikurangi K yaitu 8 dikurangi 2 adalah 6. Terus kita melihat uji tabel F-nya, apakah 102 itu lebih besar atau lebih kecil dari F tabelnya. Makanya 102 itu ternyata lebih besar daripada F tabelnya, maka H0-nya ditolak. Ini ya kesimpulannya. Secara signifikan, karena tadi diperoleh signifikannya 0,00 terusnya, maka ini 0,000 itu adalah lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05, maka H0 juga ditolak. Sama-sama H0 ditolak, maka bisa kita simpulkan bahwa pada tingkat signifikan 5%, variabel penggunaan pupuk ZK dan variabel penggunaan pupuk ZA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil panen tembakau tersebut. Begitu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi sebenarnya pada uji regresi dan korelasi berganda ini ya memang lebih simpelnya kita menggunakan SPSS ya. Agar kalau ini yang dicontohkan kan menggunakan SPSS, tapi kalian bisa cobakan secara manual dengan bantuan Excel juga boleh seperti itu. Ini kan hanya untuk mempermudah cara berpikirnya saja, karena kalau perhitungan secara manual kan kalian tinggal memasukkan menghitung menggunakan rumusnya saja. Jadi makanya di contoh ini saya langsung menggunakan SPSS-nya saja agar lebih mudah. Begitu ya contoh dari regresi dan korelasi berganda. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di ruang chat atau diskusi ya. Nanti kita diskusikan bersama. Kalau tidak ada,
karena materi sudah selesai, nanti dilanjutkan di room diskusi. Saya sudah memberikan satu latihan soal yang bisa kalian cobakan untuk dikerjakan. Boleh dikerjakan menggunakan SPSS, tapi yang penting seperti langkah-langkah ini hipotesis, nilai T statis, tabel itu harus runtut dan penjelasannya itu harus jelas ya seperti ini. Tapi kalau ada yang ingin mengerjakan secara manual juga diperbolehkan begitu ya. Oke, kita lanjutkan di room diskusi ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.